Tanggal 20 Agustus lalu, pernikahan selebgram Aziza Salsya dan pesepak bola Pratama Arhan genap berusia 1 tahun. Penggemar mereka pun menunggu momen romantis yang dibagikan Aziza dan Arhan di akun media sosial mereka. Namun hingga semalam, Arhan dan Aziza tidak memposting foto maupun video perayaan anniversary pernikahan mereka. Ternyata beberapa minggu terakhir, Arhan dan Aziza hidup terpisah. Arhan tinggal di Korea Selatan untuk persiapan masuk klub sepak bola di negeri ginseng itu, sementara Aziza tinggal di Jakarta. Namun bukan soal long distance marriage atau LDM Arhan Zize yang kini jadi sorotan, karena sebagai pesepak bola yang sering bertanding di luar negeri, Arhan sudah terbiasa hidup terpisah dari Aziza. Yang ramai diperbincangkan di media sosial adalah isu perselingkuhan Zize dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel V-nya. Baru aja kemarin gue bedek banget sama si Armor. Tadi malam nongol lagi, si Aziza sama si Arhan, Ustin Wagung. Gue masih belum bisa nangkepin apa-apa sih, karena gue bingung juga sih. Tadi malam rame banget ngomongin si JJ. Ya, Titi. Terus tadi pagi si Arhan upload sama si JJ, masih nggak ngerti gue. Kalau kita lihat si Azizah ini sepertinya tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya bersama pesepak bola tersebut. Kita nggak boleh menjudge sih, karena kita tidak ada di dalam situ, dan masalah perselingkuhan ini biarlah mereka yang tahu bagaimana kondisinya. Tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain. Mari kita ngurus dapur masing-masing, itu udah cukup puyeng. Isu perselingkuhan itu seolah menjadi kado pahit bagi Arhan yang sebelumnya getol pamer kebucinannya pada Aziza. Tapi benarkah Aziza tega mengkhianati cinta Arhan? Apakah isu perselingkuhan Aziza dan Salim hanya hoax untuk mengatrol penjualan produk kecantikan milik Rahel? Yang pasti di akun Instagramnya, Rahel membantah keras telah menerapkan strategi marketing dengan menebar isu perselingkuhan Salim dan Aziza. Selebgram yang pernah meraup 9 miliar dalam sekali promo di live IG ini memposting tangkapan layar direct message-nya dengan seseorang yang mengetahui hubungan gelap Aziza dan Salim. Rahel juga mengungkap bahwa Arhan sendirilah yang memberitahunya lewat telepon bahwa saat masih berstatus kekasihnya, diduga Salim menjalin skandal terlarang dengan Aziza. Postingan Rahel itu seolah menjadi kode bahwa isu perselingkuhan Aziza dengan Salim benar adanya. Dan yang membuat netizen semakin yakin bahwa Rahel sengaja menyindir Aziza adalah cara Rahel dalam memberikan ucapan anniversary pernikahan kepada Zize. Sebab bagaimana tidak, Rahel mengunggah fotonya bersama Aziza disertai caption selamat anniversary, namun dengan memberikan back sound lagu Traitor milik Olivia Rodrigo. Lagu yang menyuarakan rasa kecewa dan patah hati karena dikhianati kekasih itu dianggap tidak matching atau tidak pantas disandingkan dengan ucapan anniversary pernikahan. Lalu mungkinkah Salim meninggalkan Rahel karena kepincut pada Aziza? Gue juga nanyakan sama teman-teman gue yang suka selingkuh ya. Mereka selalu bilang sebenarnya pas dia ketemu pasangannya, si guilty-nya itu sampai ada di bawah. Kayak dia guilty banget sampai dia tuh nggak bisa nelen ludahnya sendiri. Kayak dia tuh kayak udah nggak bisa. Duh gimana gue mau jujur nanti gue diputusin. Kalau gue nggak jujur gue pusing sendiri. Sekali lagi Rahel V-nya spill tipis-tipis isu perselingkuhan Salim dan Aziza. Kali ini Rahel diduga menggunakan second account miliknya yang bernama @ladybertraven untuk menyindir Aziza dan Salim. Di akun keduanya itu Rahel menulis, "Gue pikir lo temen gue, katanya mau baik-baik aja dan lain-lain, tapi ternyata rasanya pengen banget teriak depan muka sok polos lo berdua, tapi nggak bisa, jadi cuma bisa ditahan, pura-pura nggak tahu dan let go." Menurut gue yang bikin menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya ya. Bahkan gue sering banget, mantan-mantan gue ini sering banget digodain cewek. Cuman itu pasti akan jadi suatu hal yang toksik saat udah mulai adanya persembunyian atau perahasiaan ini gitu loh. Lo lebih menerima selingkuh yang one night stand atau yang nggak pernah ngapa-ngapain tapi chatting? Chatan, teleponan, dan gitu-gitu. Lebih sakit mana deh? Mau gue jujur? Chatan, teleponan, komunikasi intens. Iya. Artinya pakai perasaan.
Unggahan Rahel via akun IG keduanya itu nyaris berbarengan dengan gambar ulang yang disematkan di kolom komentar postingan Aziza 19 Agustus lalu. Selama ini dikenal sebagai sahabat Aziza, rasanya aneh bila Rahel menyematkan gambar ular untuk mengomentari foto Aziza. Netizen yang super kepo pun menyebut Rahel ingin mengibaratkan Aziza seperti ular kepala dua yang di depan baik, di belakang mematuk dengan bisanya. Gambar ular juga dianggap sebagai simbol teman makan teman. Seolah belum cukup, Rahel yang pernah meraguk pahitnya diselingkuhi suami dan pacar, seolah ingin mengatakan bahwa dirinya bisa hidup tanpa laki-laki. Butuh apa lagi? Gak ada, Rahel udah punya semua. Udah di titik ini semua karena kerja keras sendiri. Cukup kali, udah yuk daddy isunya, bisa kok tanpa laki-laki. Yuk senang-senang anak, kubur aja happy family itu. Isu Aziza menduakan cinta Arhan demi Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel V-nya, semakin santer ketika netizen mengungkit masa lalu Aziza yang disebut sering gonta-ganti pacar. Bahkan saat menggelar pesta pernikahan di Jepang, cake bridal shower Aziza Salsya yang bertuliskan pesan, "Aziza jangan selingkuh," kembali diperbincangkan netizen. Jika memang saat itu di kalangan teman-temannya Aziza dikenal sebagai gadis red flag, mengapa pesan serius yang bisa diartikan berbeda oleh masyarakat itu harus ditulis di atas cake bridal shower? Atau karena para sahabatnya tahu Aziza adalah gadis manja yang pembosan dan mudah kepincut pria lain? Isu perselingkuhan Aziza dengan Salim Nauderer membuat netizen berusaha mencari jejak digital dan sejumlah bukti lain yang menguatkan isu itu. Fakta bahwa Aziza dan Arhan tidak merayakan anniversary bersama, atau setidaknya saling mengucapkan anniversary di Instagram masing-masing, membuat netizen mengendus konflik rumah tangga yang diduga berusaha disembunyikan oleh Arhan dan Aziza. Arhan yang tengah berjuang masuk klub sepak bola papan atas di Korea, banyak mendapatkan dukungan untuk menyudahi konflik rumah tangganya dengan Aziza dengan atau tanpa perceraian. Arhan dan Aziza pun kompak memposting foto saat mereka menandatangani buku nikah di depan penghulu namun tanpa caption apapun. Beberapa jam kemudian, Aziza mengklarifikasi isu keretakan rumah tangganya lewat Instastory. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Demikian Aziza membuka kalimat klarifikasinya. Klarifikasi Aziza membuat sebagian netizen merepost foto dan video mesra Arhan Aziza. Pernikahan. Karena kesibukannya sebagai pesepak bola, Arhan dan Aziza jarang liburan berdua. Dalam 1 tahun pernikahan, mereka hanya sempat liburan ke Jepang dan Korea, sementara saat Aziza liburan keliling Eropa pada Juni lalu, selebgram sensual yang memiliki 5,4 juta followers itu tidak ditemani oleh Arhan. Meski jarang memposting quality time mereka, Arhan dan Aziza mengaku saling bucin. Dalam sebuah podcast, Aziza mengungkapkan betapa beruntungnya dia memiliki Arhan. Kita nggak ngosip ini ngomongin bola. Karena is a good guy. Kan biasanya kan kalau udah banyak yang nge-DM gitu loh, akhirnya godane banyak. Jangan ya, berarti nggak tergoda. Setia ya berarti. Setia satu, ganteng ya toh, karirnya melejit, bisa dibilang sukses loh. Setia loh bos. Setia ya tapi ya. Tawaran nakal udah belum. Tolak nakal ini. Diajak dari siapa gitu, yuk. Oh, dugem sih apa gitu dari siapalah teman-teman. Apa meneh? Udah. Belum ada ya, Bang? Kalau ada pun juga saya enggak. Jangan. Di tengah isu perselingkuhan Aziza dan Salim yang tidak menyurut meski Aziza sudah klarifikasi, karir Arhan sebagai pesepak bola pun disorot publik. Banyak yang menilai konflik rumah tangga itu mempengaruhi konsentrasi Arhan hingga ia tampil buruk di sejumlah pertandingan. Bahkan saat meretas karir di Suwon Football Club Korea, Arhan hanya dipasang selama 3 menit di sebuah pertandingan eksebisi, selebihnya bek kanan itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tak heran sebagian netizen pun menduga karena karirnya tengah redup, Arhan seolah dicampakkan oleh Aziza. Gitu, senang sama main bola, tapi ketika masa ini jatuh, dia udah hilang, artinya juga hilang. Itu menurut aku pinter-pinteran gimana caranya untuk tetap memaintain Ngelola uangnya.
Gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara. Pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar dia tampil optimal. Hingga saat ini, Salim Lauderer yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam pernikahan Aziza dan Arhan juga belum berkomentar soal bola liar di media sosial yang menyudutkan namanya itu. Yang jelas, akun IG Salim pun dibombardir hujatan netizen. Sementara itu, akun Instagram Arhan justru banjir dukungan agar pesepak bola kelahiran Blora, Jawa Tengah 21 Desember 2001 itu segera menggugat cerai Aziza. Surat terbuka untuk Syifa dan El Rumi. Mohon maaf banget, kemesraan kalian harus kita stop dulu. Bukannya kita nggak support, bukan kita udah nggak sayang couple goals ini, tapi Bang Arhan lagi butuh bantuan kita. Bang Arhan, ente kan jago lempar jauh Bang Arhan. Lemparkanlah dia jauh-jauh Bang Arhan. Sejauh mungkin, sejauh lemparan kalau Argentina Bang Arhan. Saran saya sih lebih baik dipertahankan ya rumah tangganya. Anggaplah ini pembelajaran buat kita semua juga, buat mereka juga, bahwasannya kehidupan ini kadang jatuh, kadang juga, tapi tetap harus sampai tujuan, tetap indah pada waktunya. Arhan juga kebetulan kita follow-followan juga. Cuma saya belum cek sosial media juga kebetulan karena masih ada pekerjaan yang lain, jadi semoga apapun permasalahannya bisa diselesaikan, dan buat Arhan juga semangat, kasih yang terbaik buat Indonesia.